Kami bersyukur untuk hari yang baik yang Engkau jadikan buat setiap kami. Hari yang penuh dengan anugerah, hari yang penuh dengan kebaikan-Mu, hari yang penuh dengan kenikmatan yang Engkau sudah sediakan. Mari Roh Kudus ajari terus setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menangkap apa yang daripada-Mu. Mari Roh Kudus terjemahkan setiap kebenaran firman untuk setiap kami mengerti dan memahami serta menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi. Yuk kita belajar pagi hari ini pembaharuan ya saudara. Kadang-kadang setiap kita itu sulit ya saudara-saudara, yang namanya pembaharuan itu enggak semudah kata-kata ya saudara. Biasanya kalau PW itu udah dilihat, sudah punya langganan tempat masing-masing ya saudara. Enggak mau berubah, saya nyamannya di sini. Seperti saya, nyarinya gampang. Tante Yo ya di situ setiap pagi. Kalau nggak ada, wah Tante Yo kemana ya hari ini, nggak kelihatan ya saudara. Kaleb di tiang situ ya saudara, kelihatan tuh. Kalau lagi main HP terus kelihatan. Saudara, pembaharuan itu tidak semudah kata-kata ya saudara-saudara. Tapi itulah yang Tuhan mau kita belajar dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi ini yang Tuhan mau. Manusia batiniah saudara dan saya dibaharui dari hari ke hari. Itu yang Tuhan mau, poinnya ya saudara. Lanjut 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang menjadi bagian saudara dan saya juga. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Balik pilihan di tangan saudara dan saya ya saudara. Ada pilihan, mau milih yang mana? Mau milih yang tidak kekal apa milih yang kekal? Balik ayat yang ke-16 ya saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Secara jasmani ya saudara, bertambah umur ya tentu kesehatan kita juga tidak semudah seperti dulu ya saudara-saudara. Itu kenyataan yang saudara dan saya itu hadapi. Tetapi Alkitab mengingatkan, bukan manusia lahiriah kita yang kita perhatikan, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Dibilang kami tidak tawar hati. Kalau yang namanya tawar hati itu ya saudara, udah males lah, apa-apa sungkan, apa-apa udahlah, kayaknya udah putus asa, tidak punya pengharapan ya saudara-saudara. Biarlah itu memacu saudara dan saya. Ayo terus kejar apa yang harus diperbaharui dari hari ke hari, supaya saudara dan saya itu tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah kita itu secara tubuh, secara jasmani ya saudara. Tapi jangan tawar hati. Namun manusia batiniah saudara dan saya
Itu yang harus diperhatikan. Dibaharui dari hari ke hari. Karena Alkitab bilang, ketika kita tawar hati maka pada masa kesesakan kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10 ya saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi jangan kita tawar hati. Supaya kita tetap terus punya kekuatan. Untuk apa? Untuk memperbaharui manusia batiniah kita dari hari ke hari. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 mengingatkan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini ya saudara, kuasa kegelapan itu selalu menunggu celah dari hidup saudara dan saya. Diingatkan, ayo sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanlah si iblis. Si iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika kita buka celah, maka si iblis itu bisa masuk dalam hidup saudara dan saya. Jadi waspada, sadar dan berjaga-jaga. Ayat yang ke-9, lawanlah si iblis itu dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya saudara. Biarlah hari-hari ini ya saudara, kita itu selalu diingatkan berdoa dan berjaga-jaga. Supaya saudara dan saya itu tetap memiliki iman yang teguh. Dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ketika saudara dan saya dalam keadaan tawar hati ya saudara, lawan dengan iman yang teguh. Supaya apa? Saudara dan saya ini tetap memiliki pengharapan. Saudara dan saya ini tetap punya hati yang percaya kepada Tuhan. Seperti pengakuan iman yang keempat ya saudara. Dikatakan kami telah menerima perjanjian kekal antara kami dan Yeshua HaMasyiah. Suatu perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Itu saudara dan saya perkatakan setiap pagi. Tapi biarlah menjadi perenungan buat saudara dan saya. Iya, ada perjanjian kekal antara saya dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi segala isinya ini. Ada janji-janji Tuhan yang membuat saudara dan saya ini tetap memiliki iman yang teguh. Karena apa? Karena kita punya perjanjian kekal dengan Yeshua HaMasyiah yang menjadi andalan saudara dan saya. Itu seperti pujian tadi. Kita ini terus terhubung dengan Tuhan ya saudara. Sehingga dasar firman Tuhan itulah yang berotoritas dalam hidup saudara dan saya. Kita punya janji di tahun 2025 ini. Bahwa di dalam Mazmur 65 ayat 11. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi ingat-ingat tahun ini tahun kebaikan. Sekalipun kita menghadapi bukan kebaikan. Tapi tetap percaya. Perkatakan perkataan iman. Tahun ini Tuhan memahkotai saya dengan tahun kebaikan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Lemak lambang kenikmatan. Ibu Nani sudah menceritakan di YouTube 14 Januari kemarin ya saudara. Bagian saudara dan saya ikuti jejak Tuhan. Yang saudara dan saya itu bisa menikmati kenikmatan yang Tuhan sediakan ya saudara. Terjemahan lain dari 2 Korintus 4 ayat 16 ini, versi mudah dibaca, dikatakan bahwa hidup oleh iman. Itulah alasan kami tidak pernah menyerah. Ada tulisannya, hidup oleh imannya. Di atasnya, yang pertamanya, itulah alasannya kami tidak pernah menyerah. Tubuh jasmani kami semakin tua dan lemah. Tetapi roh di dalam kami selalu dibaharui setiap hari. Ini ya saudara, roh yang di dalam kita itu yang harus saudara dan saya perhatikan.
Biar roh kita itu tetap terus menyala-nyala, terus punya gelora cinta yang daripada Tuhan. Kemarin Tuhan itu menunjukkan kuasanya lagi ya saudara. Sudah lama, setahun kurang lebih, minyak gelora cinta tambatan hati itu tidak keluar. Tapi di taman Tuhan sedang menunjukkan ini loh. Gelora cinta yang dari Tuhan itu terus mengalir dalam hidup setiap kita yang percaya. Buat setiap kita itu tetap terus punya kegairahan di dalam mengejar akan Tuhan ya saudara. Tuhan sudah menunjukkan dengan berbagai cara. Ini loh, Tuhan yang kamu sembah, saudara dan saya sembah, itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Bisa-bisanya rumput plastik bisa keluar minyak. Itu bukan keajaiban dunia ya saudara. Itu keajaiban Tuhan sedang ditunjukkan buat setiap kita sebagai orang yang percaya. Ini loh, gelora cinta yang daripada Tuhan selalu ada buat setiap kita. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Ayo kita juga, ya Tuhan, terus kita perkatakan, saya harus punya pembaharuan di dalam gelora cinta, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Jangan biarkan roh yang dari Tuhan itu padam karena kita tawar hati, karena kita putus asa, karena masalah, karena pergumulan ya saudara. Tapi biarlah kita mengalahkan semuanya dengan iman yang teguh. Saudara, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita ini ya saudara. Iman kita itulah yang mengalahkan dunia. Sehingga ketika saudara dan saya sepertinya menghadapi banyak pergumulan, menghadapi kesulitan. Karena di dalam Yesaya 60 juga dikatakan kegelapan itu sedang menutupi bumi, tetapi kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu. Jadi selalu ada kuasa kemuliaan Tuhan itu melebihi dari setiap kegelapan yang ada di dunia ini ya saudara. Biarlah kita tetap punya iman yang teguh. Iman itulah yang mengalahkan dunia. Kita percaya, kita deklarasikan setiap kebenaran firman. Iya Tuhan, tahun ini adalah tahun sukacita. Ada penuaian besar-besaran di tahun ini. Tuhan pakai saudara dan saya untuk membawa lawatan dimanapun Tuhan tetapkan. Ya saudara, iman yang mengalahkan dunia itu yaitu setiap kebenaran firman yang saudara dan saya itu percaya. Kita perkatakan supaya apa? Supaya bangkit imannya ya saudara. Jangan kalah dengan segala keadaan ya saudara. Biar tetap percaya. Iman itulah yang mengalahkan dunia. Iman dari pendengaran firman Tuhan. Di Korintus 4 ayat 17 kembali dikatakan ayat yang pertama tadi, bagian yang 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi kemuliaan yang kekal yang Tuhan sediakan itu akan melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami ya saudara. Ini janji Tuhan, kemuliaan kekal melebihi segala-galanya. Saudara, lewat keajaiban-keajaiban yang di taman, biar kita ini punya iman yang bangkit ya saudara. Dinding mahligai yang ada rumputnya ya saudara, itu keluar minyak. Ini Tuhan lagi ngomong, ini loh, sekalipun mungkin ada tembok pergumulan yang tinggi, tetapi tetap keajaiban Tuhan itu ada buat saudara dan saya. Minyaknya memang gak bisa diambil karena itu nempel di rumput, cuma telapak ini bisa kita
menikmati keajaiban Tuhan. Tembok loh saudara. Jadi tidak ada rekayasa manusia. Belakangnya itu tembok, ditempelin rumput plastik. Kok ajaib ya Tuhan tuh, ajaib bener. Iya Tuhan sedang ngomong nih. Tembok pergumulan apapun yang tinggi dan tebal ya saudara, tetap ada keajaiban Tuhan dinyatakan. Luar biasa. Biar saudara itu kalau ke taman, Tuhan ini mau ngomong apa gitu ya dengan keajaiban semua, jangan cuma iya hebat. Memang hebat, memang ajaib ya saudara. Tapi kan kebutuhan setiap kita tuh beda-beda ya saudara. Ini Tuhan lagi mau ngomong apa sama saya gitu ya, dengan keajaiban, dengan keharuman yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah taman. Jadi ya saudara, ajaib benar kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah segala kemustahilan secara manusia. Nggak mungkin itu rumput plastik, di belakangnya itu tembok. Nggak ada rekayasa manusia dipakai selang. Kok bisa-bisanya ya keluar minyak? Ya ini Tuhan sedang ngomong. Sekalipun mungkin masalah saudara dan saya itu setinggi tembok, sepertinya nggak bisa ditembus dengan cara manusia, tapi tetap ada keajaiban Tuhan buat saudara dan saya itu menikmati di tahun kebaikan 2025 ini ya saudara. Itu yang Tuhan ngomong sama saya, biar ini juga membangun ya saudara. Iya benar-benar pergumulan saya ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan ya saudara. Contohnya itu Goliat ya saudara, sama Daud. Daud kan kecil dibandingkan Goliat, tapi wujud nyatanya Daud bisa tuh ngalahkan Goliat. Ceritanya Daud bisa memenggal kepalanya Goliat yang tinggi besar, yang cerita Alkitab itu sudah sebagai prajurit sedang mudanya ya saudara. Itu sesuatu yang membangun iman saudara untuk percaya kepada Tuhan, iman yang teguh untuk mengalahkan dunia, mengalahkan pergumulan saudara dan saya ya saudara. Mazmur 108 ayat 13. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri, Tuhan sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jangan salah, dengan Allah loh saudara, bukan dengan kekuatan secara manusia, bukan dengan pengalaman kita, tapi dengan Allah. Seperti Daud mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan ya saudara. Ajaib saudara. Ayo bangun hidup saudara dan saya terus diperbaharui dengan kebenaran firman. Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Hari-hari ini akhir bulan ya saudara, saya melihat kuasa Tuhan itu begitu ajaib. Kelebihan ongkir yang saudara-saudara itu, khususnya orang-orang luar kota, kalau ngirim paket itu dikumpulin ya saudara, dikumpulin. Bukan buat saya, memang nama saya, tapi uangnya itu buat pelayanan. Percayalah, di sini ada Ibu Nani saksinya ya saudara. Kalau musim minyak gitu ya saudara, ajaib, bisa ngongkosin itu kebutuhan radio saudara. Radio itu radio bukan radio sekuler, pure rohani 24 jam ya saudara. Jadi terbatas iklannya, terbatas ya saudara. Enggak cukup, enggak nutup untuk operasional kebutuhan setiap bulan. Tapi saya bisa melihat Tuhan itu ada. Betul, kemuliaan Tuhan itu nyata saudara. Bisa nutup kebutuhan radio itu ya saudara.
Iya ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Luar biasanya Tuhan. Dari taman ya saudara, keajaiban Tuhan itu benar-benar berdampak buat segala kebutuhan yang ada di radio. Luar biasa. Kalau bukan Tuhan ya saudara, saya cerita ini untuk membangun. Ayo buat setiap kita percaya keajaiban Tuhan itu mau menyatakan kemuliaannya buat saudara dan saya. Itu alami, bukan dengar cerita. Ya, iya Tuhan, saya itu mau ngalami. Saya ada di dalamnya, jadi saya tahu ngalamin. Ya, saudara. Jual kaos juga luar biasa. Tuhan pakai jual kaos itu ajaib ya saudara. Kalau orang jualan ya nggak mungkin secara matematika, tapi bisa tuh kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini sedang dinyatakan buat saudara dan saya. Belajar dan belajar. Ayo Tuhan, saya juga mau mengalami kemuliaan Tuhan. Buat setiap kita ini juga memiliki iman yang teguh, iman yang benar-benar percaya dan mengandalkan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan itu juga dinyatakan buat saudara dan saya. Mungkin saudara juga mengalami pergumulan, tapi biar lewat pergumulan itu ya saudara dan saya, iya benar-benar ajaib. Kalau bukan Tuhan tolong saya, kalau bukan Tuhan sembuhkan saya ini tidak bisa apa-apa di luar Tuhan. Jadi kesaksian ya saudara-saudara. Karena apa? Kita mau mengalami kemuliaan kekal yang saudara dan saya itu bisa menikmatinya. Karena tahun ini tahun kenikmatan ya saudara. Dilanjut ayat yang 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Balik pilihan itu ada di tangan saudara dan saya. Mau pilih yang mana ya saudara? Karena Tuhan itu tidak pernah memaksa. Tuhan sudah mengatakan ini loh, pilih jangan yang kelihatan. Pilih yang tidak kelihatan yang akan membawa saudara saya itu mengalami kekekalan ya saudara. Apa sih yang Alkitab yang bilang yang harus saudara dan saya itu perhatikan, yaitu hati dan pikiran kita ya saudara. Enggak ada yang bisa lihat hati dan pikiran kita, cuma Tuhan Roh Kudus yang ngerti hati kita, pikiran kita. Orang lain mungkin kita tutupi pikiran kita tutupi hati kita, nggak ada yang bisa lihat. Tapi pikiran dan hati kita itu terbuka di hadapan Tuhan. Kelihatan sama Tuhan hati kita bagaimana, pikiran kita bagaimana. Tetap kita harus punya tetap hati yang percaya. Pikiran-pikiran Kristus menguasai pikiranku Tuhan. Supaya apa? Filipi 4 ayat 7 mengingatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Memelihara hati dan pikiran saudara dan saya dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Tahun ini the year of joy ya saudara. Tetap terus percaya, tetap minta kekuatan, kemampuan dari Roh Kudus. Jaga hidup saya Tuhan dengan damai sejahtera. Karena gampang sekali damai sejahtera yang dari hidup saudara dan saya yang Tuhan sudah sediakan itu dicuri oleh iblis ya saudara. Sedikit saja kesinggung, jadi hilang tuh damai sejahtera. Sedikit saja mungkin kena ngomongan orang bukan buat kita, tapi kita dengar. Jadi pikiran kita tuh macam-macam, pikirannya macam-macam. Itu juga bisa saya alami. Tapi biarlah firman Tuhan mengingatkan, ayo jaga damai sejahtera
Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran saudara dan saya dalam Kristus Yesus. Itu pilihan ya saudara. Pilihan milih damai sejahtera menjadi bagian saudara dan saya. Supaya kita ini mau dibaharui oleh kuasa Roh Kudus dari hari ke hari. Biar dengan kekuatan Roh Kudus yang melampaui segala akal, yang di luar kemampuan kita secara manusia ya saudara, itu menjadi bagian saudara dan saya. Damai sejahtera yang Tuhan sediakan itu tidak akan bisa menggantikan apapun ya saudara. Sukacita yang dari Tuhan menjadi bagian kita. Kerja apapun, kalau ada damai, kalau ada sukacita, ya senang-senang aja ya saudara. Enggak jadi beban, ya lakukan. Bagian kita lakukan dengan senang, dengan penuh pengabdian buat Tuhan. Karena apa? Karena ada damai. Selalu Tuhan itu kasih pilihan. Mau bersungut-sungut, mau ngomel, mau enggak puas, itu bisa ya saudara. Tapi kita biar diingatkan pagi ini. Ayo, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, di luar kemampuan secara manusia ya saudara, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika saudara dan saya, iya Tuhan, saya mau milih, terus mau dibaharui oleh kehendak Tuhan, supaya saudara dan saya juga ngalamin the years of joy dari Tuhan ada dalam bagian hidup saudara dan saya. Diingatkan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati ya saudara dengan segala kewaspadaan. Enggak gampang, enggak gampang. Tapi ini harus saudara dan saya diingat-ingat. Jaga hati saya, supaya saya ini benar-benar terus punya gelora cinta, terus belajar dan belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan, terus belajar dan belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita sadar diri ya saudara-saudara, pilihan itu kan selalu ada di tangan kita. Pilihan itu selalu bukan dari orang lain, tapi kita yang milih. Sehingga Tuhan buat setiap kita ini bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Waspada artinya bukan sekedarnya ya. Kalau yang namanya waspada, iya, dijagain benar-benar yang namanya waspada, jangan sampai tercuri oleh kuasa gelap ya saudara. Karena dari situlah, dari hati kita ini ya saudara, terpancar kehidupan. Bagaimana saudara dan saya itu bisa dilihat orang, bagaimana cara melayani, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita mengatasi masalah. Memang tidak semudah kata-kata ya, tapi belajar dan belajar. Pilihan selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita mau dibaharui dari hari ke hari, manusia batiniah kita yang di dalam ya saudara, yang di dalam hati pikiran itu ada di dalam, mau dibaharui oleh firman. Sehingga firman Tuhan itulah yang membersihkan saudara dan saya untuk hidup lebih lagi berbuah bagi kemuliaan Tuhan ya saudara. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, bukan karena kepengen lihat keajaiban Tuhan, tapi percaya kuasa Tuhan dulu, sekarang dan selamanya tidak berubah ya saudara. Tuhan sedang menunjukkan dengan banyak keajaiban di sini di bawah tabut. Nggak pernah ya saudara keluar minyak, tapi bisa tuh. Tuhan sedang menunjukkan kuasa keajaibannya di tengah-tengah hidup saudara dan saya, khususnya orang Sion. Ayo saudara dan saya terus, bukan cuma pengen lihat kemuliaan Tuhan, tapi hidup saudara dan saya itu bisa seperti yang Tuhan mau ya saudara. Sehingga kita ini bukan cuma iya senang-senang, ajaib ya ajaib, ajaib iya ya ajaib, bukan,
tapi ngalami, saudara, lewat perubahan hidup dari setiap kita, dibersihkan oleh kebenaran firman. Kita itu hidupnya lebih lagi ya saudara-saudara, untuk memuliakan Tuhan. Karena hidup saudara dan saya itu adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Baru lihat keajaiban Tuhan baru percaya, itu seperti Thomas ya saudara. Jangan, tapi hidup saudara dan saya itu hidup karena percaya, karena kita punya iman yang teguh. Betul, firman Tuhan mengatakan tahun ini tahun keajaiban, tahun ini tahun kebaikan, tahun ini tahun sukacita. Pasti saya mengalami kebaikan Tuhan, pasti saya mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan, melampaui segala akal, menjadi bagian kita. Terus diperkatakan. Karena apa? Karena saudara dan saya itu percaya kepada firman Tuhan, bukan melihat kenyataan. Ya saudara, belajar, saya juga belajar. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya saudara, mungkin kalau kita lihat pergumulan kita, aduh kayaknya gak kelar-kelar, sebentar ini sebentar itu, nanti apa lagi gitu ya saudara. Gak ada kelar-kelarnya. Yang namanya juga kegelapan sedang menutupi bumi. Tapi biar saya percaya, sebentar lagi saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Lewat pergumulan saya akan melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan menjadi bagian saudara. Terus diperkatakan deklarasi, perkataan-perkataan iman yang teguh membangun hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini dibaharui dari hari ke hari, tidak seperti tahun lalu. Iya ya, sebentar ini ngadepin begini kok saya jadi lemah. Udahlah, enggak PW lagi sibuk dengan pergumulan, lagi sibuk dengan ini dan itu. Jangan, saudara, ayo pacu saudara dan saya untuk kita ini lebih lagi melekat sama Tuhan lewat pujian penyembahan setiap pagi. Ayo pacu hidup kita. Iya Tuhan, Engkau Tuhan selalu ada dalam hidup saya. Saya tadi dapat kayak gitu. Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya. Itu yang Tuhan nyatakan. Terus buat setiap kita mau diperbaharui dari hari ke hari manusia batiniah kita ya saudara-saudara. Karena kita mau memilih apa yang membawa kekekalan untuk kita bawa pulang nanti ketika kita sampai waktunya ketemu sama Tuhan ya saudara. Ayo belajar biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mendorong saudara dan saya jangan tawar hati, lawan dengan iman yang teguh ya saudara. Biar kemuliaan Tuhan itu menjadi bagian saudara dan saya, dan pilihan itu ada di tangan kita ya saudara. Kita memilih apa yang membawa kekekalan, karena seringkali lewat banyak hal ya saudara-saudara kita itu seperti iya, kenapa jadi begitu ya saudara. Ketika kita sadar, ayo kita kembali ke posisi kita, on position, seperti yang udah diajarin ya saudara. On position, memilih posisi yang benar seperti yang Tuhan mau. Karena saudara dan saya ini diciptakan oleh Tuhan menjadi seperti Kaleb kemarin, serupa segambar dengan Allah ya saudara. Ayo pacu saudara dan saya untuk terus memilih apa yang Tuhan mau. Karena manusia batiniah saudara dan saya mau dibaharui dari hari ke hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hidup itu selalu bergulir ya, dan selalu ada pembaruan. Saya mau sampaikan sesuatu, kagum akan cara Tuhan melakukan regenerasi dalam tubuh saudara dan saya ya. Saudara, setiap hari dalam tubuh kita itu sel-selnya banyak yang mati. Tetapi dengan kuasa Tuhan itu setiap hari
hidup saudara itu sel-selnya diperbarui sama Tuhan loh. Memang Tuhan itu nggak pernah ngomong coba kamu begini nanti hidupmu akan diperbarui, enggak. Tapi kita harus sadar bahwa kita itu kalau percaya sama Tuhan Yesus itu semua di cover ya. Orang Kristen, tidak Kristen, orang percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, itu semua sel-selnya setiap hari mati. Ada yang mati, banyak yang mati ya. Terus diganti. Kalau enggak percaya, kuku saudara ini kok bisa tumbuh setiap hari, rambut saudara bisa panjang. Coba, itu karena ada regenerasi, ada pembaruan dalam tubuh saudara. Jadi saudara, ini semua orang mengalami. Sehingga dengan apa yang kalian alami ini, saudara itu percaya bahwa Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan saudara. Jadi harus percaya sama Tuhan Yesus ya. Karena dialah yang menjamin saudara dan saya di bumi dan di surga. Amin. Ya, saya berdoa biarlah saudara sore hari ini pun harus ada siap buat mendengar firman Tuhan. Besok itu katanya Sintia itu tahun baru, katanya tahun baru. Nah, tapi kalau saudara lihat besok juga sama aja, hari Rabu sama saja, harinya ya begitu. Nah, tapi mereka mengatakan, yang Sintia bilang tahun baru, segala-galanya baru. Jangan hanya pakai baju baru, tapi belajar hidupmu juga diperbarui. Amin. Yuk kita berdoa saat ini, kita siapkan hati buat sebentar sore kita menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan di tempat ini. Kita mulai jam 6, kita siapkan hati untuk benar-benar hidup kita pun diperbarui oleh Tuhan hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat pujian penyembahan selama 1 jam ini. Terima kasih buat semua dan semuanya. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau membuat segala sesuatu dalam tubuh kami. Yang lama Engkau gantikan dengan yang baru. Sel-sel yang baru yang membuat kami ini mengalami pembaruan demi pembaruan dalam tubuh kami. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau pencipta kami. Engkau yang menjadikan kami, Engkau yang memeliharakan kami. Dan bahkan Engkau memberi jaminan buat kami Tuhan. Kalau kami mau mengikut Engkau, maka dan percaya kepadamu, bukan saja jaminan di dalam dunia, tapi ada jaminan di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik. Engkau mau mati buat kami untuk menebus semua dosa kami. Buat kami mengerti Tuhan untuk memelihara apa yang sudah Kau tebus dalam hidup kami. Jiwa kami, pikiran kami dan tubuh kami. Buat kami memeliharakan sehingga pada waktu kami datang menghadap kepadamu, kami dapat mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa buat hari ini Tuhan. Ada ibadah raya Tuhan. Kami mohon Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyampaikan firman-Mu dengan melalui hamba-Mu Pak Gideon, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sampaikan Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami dipenuhi dengan kepenuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami tetap menyerahkan akan semua pelayan-pelayan untuk siap melayani Engkau Raja di atas segala raja. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu.
Tetap kami mau berdoa untuk keadaan cuaca di Indonesia, juga di kota ini ya Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang akan mengendalikan keadaan cuaca sehingga megatrust ini kalau boleh lewat Tuhan. Tetapi kalau toh mau tidak mau harus terjadi, buat seminimal mungkin. Tidak akan banyak yang mengalami suatu korban daripada megatrust ini. Selamatkan, luputkan anak-anakmu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Presiden Prabowo. Kami juga berdoa untuk Wakil Presiden Bapak Gibran. Kami juga berdoa untuk seluruh kabinet. Kami berdoa juga untuk kepala-kepala daerah di 38 provinsi Tuhan. Kami minta anugerah-Mu, Engkau yang akan memproteksi mereka. Kami doakan Tuhan untuk mereka takut kepadamu, untuk melakukan perkara-perkara yang demi kebaikan untuk bangsa ini. Engkau beri hikmat kebijaksanaan. Juga kami berdoa untuk keamanan di negara dan bangsa ini ya Tuhan. Kami sungguh berdoa, Engkau tahu banyak juga yang merasakan tidak puas, yang suka ingin provokasi, yang suka ingin memecah belahkan bangsa ini. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau yang meredam semuanya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kebijaksanaan buat pemerintah kami untuk dapat melakukan dan menuntaskan semua. Karena Engkau tahu Tuhan bahwa negara kami terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam pulau. Tuhan, hanya Engkau yang dapat menyatukan kami sebagai bangsa dan negara kesatuan. Tolong Tuhan, karena kami ada di tempat ini, kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau yang akan terus membuat dan memimpin akan pemerintah negara kami menuju kepada keamanan, menuju kepada damai, menuju kepada kemakmuran Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Perekonomian ini pun kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini juga kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Kau berikan kekuatan yang baru, pembaruan dalam kesehatan kami, pembaruan dalam hati kami, pembaruan dalam pikiran kami. Kami terima pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan akan kekuatan dan kesehatan yang baru daripada-Mu kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Pada pagi hari ini kita masuk dalam pengurapan untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam naungan pengurapan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk minyak supranatural yang Kau berikan setiap kali, baik di taman maupun yang kami sudah terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah minyak supranatural ini menguasai akan seluruh hidup kami, sehingga kami hidup di dalam supranatural, sehingga kami hidup di dalam naungan dan pengkafaran daripada-Mu. Kau yang akan terus membuat mata kami, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami ada di dalam pengkafaran daripada-Mu. Kau terus membuang segala sifat kami yang kotor dan tidak benar. Engkau yang akan memberkati tangan kami. Tetap hari ini Tuhan, kami mau melakukan semua pekerjaan kami. Dan kami mau berjalan pada hari ini ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, perjalanan kami dan semua apa yang kami kerjakan, hidup dalam supranatural, hidup dalam keajaiban-Mu, hidup di dalam perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami akan menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.